Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, tetap semangat, dan jangan lupa selalu bersyukur. Amin, amin ya robbal alamin. Share lagi nih kegiatan harian saya nih teman-teman. Tapi kegiatan kali ini, di video kali ini saya tidak share tentang keseharian saya di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Jadi ini adalah kegiatan pada saat kita holiday, kenaikan kelas kemarin. Jadi biasanya memang sering kalau pas libur kenaikan kelas, Pak suami ngajakin kita jalan-jalan. Jalan-jalan kami biasa aja nih teman-teman, nggak begitu jauh-jauh yang sampai keluar pulau, apalagi sampai ke keluar negeri gitu. Jadi ini perjalanan kita masih di dalam provinsi tapi beda kabupaten. Kita jalan-jalan ke Curup. Nah, di perjalanan ini kita mampir dulu di sini di Kabawetan. Kabawetan itu kebun teh yang ada di Kepayang. Suasana di sini sejuk banget teman-teman. Nah, ini semilir angin berhembus karena ini berada di atas ketinggian. Kalau untuk refresh, melepas kejenuhan ini cocok banget nih teman-teman. Kita mencari suasana yang memang kembali ke alam karena sudah sibuk sekali beraktivitas sehari-hari. Pokoknya untuk melepas kepenatan, sudah capek kerja dalam keaktivitas sehari-harinya gitu. Nah, di sini kita memilih mampir ke sini untuk melihat pemandangan di kebun teh yang namanya ini adalah Kabawetan. Mungkin teman-teman yang sedaerah dengan saya di Bengkulu pasti tahu lah ya ini tempatnya di mana. Nah, ini kita berangkatnya tadi pagi, itu sekitar pukul 8 pagi nih teman-teman, sampai di Bengkulu jam 10. Kemudian kita menjemput dulu sepupunya Pak suami dan lanjut kita melanjutkan perjalanan, dan ini sampai di Kepahyang kita istirahat sebentar untuk makan siang. Nah, ini bekal yang saya udah siapkan dari kemarin nih teman-teman. Seperti ini loh keadaannya kalau misalnya kita sedang jalan-jalan, kalau bawa bekal seperti ini rasanya nyaman aja gitu. Jadi pas di mana aja kita mau berhenti, ketemu ketemu tempat peristirahatan seperti ini, kita itu bisa nggak capek-capek cari makanan dan pokoknya terjaga ya. Selain itu mungkin bisa hemat juga ya kan. Pokoknya tips kalau mau jalan-jalan anti boncos ya seperti ini kalau menurut saya. Jadi untuk masalah makanan tetap terjaga, tetap higienis, dan pokoknya tetap hemat gitu. Pokoknya ada semua di sini. Ya lelahnya ya gitu, harus kita persiapkan, harus prepare sebelum kita berangkat dengan maksimal. Nah, ini kita mau istirahat dulu. Setelah kita istirahat di sini, makan, kemudian kita foto-foto sebentar, menikmati udara segar di kebun teh Kabawetan ini. Nanti kita akan lanjutkan perjalanan ke Curup sekitar 1 jam perjalanan lagi. Jadi kita harus sholat zuhur dulu, nanti kita mau cari masjid yang ada di sekitar sini. Nah, ini kita lanjut lagi perjalanan untuk mencari masjid nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau turun dari bukit ini dulu. Suasana di sini pokoknya asri, sedap banget, dan banyak sekali pengunjung juga di sini karena ini suasananya saat liburan kemarin itu. Siapa nih teman-teman yang suka jalan-jalannya ke daerah pegunungan? Kalau saya tuh senang semua nih teman-teman. Kalau di daerah pegunungan rasanya sejuk, dingin gitu ya kan. Kalau di daerah pantai kesannya kayak estetik gitu. Nah, ini kita udah sampai di Masjid Agung di Kepahyang ya teman-teman. Ini masjidnya baru dibangun kayaknya, indah banget dan megah banget. Oke, ini selesai sholat, kita lanjutkan lagi perjalanan. Alhamdulillah ini perutnya kenyang, sholat zuhur sudah. Jadi kita di perjalanan itu rasanya aman, nyaman gitu. Nggak kepikiran lagi gimana-gimana gitu. Nah, ini kita udah sampai di Curupnya. Dan ini ada Pasar Bang Mego yang terkenal di Curup. Curup itu ibaratnya Bogornya Bengkulu gitu loh teman-teman. Ini juga berada di atas ketinggian. Jadi daerahnya ini sejuk, dingin, dan asri gitu. Di tempat ini juga banyak tanaman sayur, kemudian tanaman buah-buahan, apalagi tempat wisata itu banyak juga di sini. Makanya kami memilih tempat ini menjadi tempat liburan kami kali ini.
berkeliling-keliling mencari penginapan, dan akhirnya kita kembali lagi ke sini di hotel. Mungkin ada teman-teman yang tahu nggak sih? Boleh dong komen di bawah, siapa tahu ada nih subscriber saya yang suka nonton channel saya yang satu daerah dengan saya. Ini hotelnya 2 tingkat gitu. Kalau tahun lalu kita ambil yang tingkat bawah, tapi kali ini kita mau ke tingkat 2. Di tingkat 2 ada beberapa kamar, jadi nanti kita mau sewa 2 kamar gitu. Dan kita cari yang saling berdekatan aja supaya bisa selalu terpantau gitu. Nah, ini kita udah di lantai 2, lantai atas ya. Jadi ini saya mau lihat dulu, ini di bagian bawahnya, dan ini untuk kamarnya kita. Seberangnya lagi yang di sebelah depan itu untuk satu lagi. Nah, untuk penampakan kamarnya seperti ini teman-teman. Jadi udah ada AC-nya. Kalau menurut saya ini sudah mantap banget ya. Udah apa ya, pokoknya nyaman banget. Terbayarkan udah capek-capek 4 jam 5 jam sampai lagi ke sini itu udah nyaman gitu. Nah, di sini juga ada televisinya. Pokoknya di sini nyaman, lumayan lah ya dengan harga 350.000 semalam. Nah, ini ada kaca juga, dan ini ada lemari-lemari buat nyusun pakaian. Kita lihat kamar mandinya dulu. Seperti ini penampakan untuk kamar mandinya. Sudah tersedia handuk 2 buah. Ini juga sudah ada shower waternya yang panas dingin gitu. Untuk WC-nya WC duduk. Terus di sini ada juga, pokoknya udah seperti layaknya hotel-hotel biasa ya, diberi air mineral dan alat-alat untuk mandi gitu. Nah, ini anak-anak udah mulai istirahat leyeh-leyeh gitu ya. Karena setelah istirahat ini kita mau melanjutkan perjalanan kita wisata alam ke tempat yang keren-keren gitu loh teman-teman. Jadi ikuti terus yuk. Maaf ya teman-teman, pada saat saya ambil suara ini suasana lagi hujan di daerah saya teman-teman. Alhamdulillah daerah saya sekarang ini sering hujan lagi, jadi saya sempatkan untuk ambil suara walaupun dalam keadaan hujan, karena kalau mau nunggu reda kayaknya udah sulit banget karena di sekarang ini di daerah saya musim hujan nih teman-teman. Oke, setelah istirahat, kemudian sholat asar, setelah mandi juga, ini kita langsung melanjutkan lagi perjalanan ke taman wisata. Kita mau mencari di daerah ketinggian nih teman-teman. Jadi di sini namanya adalah Tebing Suban. Banyak sekali spot-spot cantik untuk tempat selfie-selfie. Dan di atas sini ada cafe dan resto. Nggak taunya di atas juga ada homestay gitu. Tapi nggak kebayang loh teman-teman, homestay-nya ini dingin banget. Kayaknya nggak tahan deh, nggak kuat kalau nggak suka dingin. Di sini cuacanya dingin banget nih teman-teman, beneran. Nah, di sini kita bisa melihat sunset. Kebetulan saya nggak sholat ya teman-teman, jadi mereka sekarang sedang sholat. Saya nungguin nih makanan sambil menunggu mereka datang selesai sholat maghrib. Jadi ini penampakan pada saat malam hari, sudah diterangi oleh lelampuan gitu. Asli ini suasananya emang kayak di puncak-puncak gunung gitu loh. Ini asli banget, buat rehat, buat refresh, ini memang recommended banget. Akhirnya setelah selesai makan, duduk sejenak, santai-santai, tibalah kita akan pulang. Jadi kita mau turun dulu dari Tebing Suban ini, dan kita mampir dulu ke pasar sebelum pulang buat cari makanan. Siapa tahu ntar malam kita lapar ya kan. Jadi ini anak-anak minta dibelikan sate. Ini sate yang biasa kita kunjungi kalau sedang pergi ke Curug. Dan sampai di hotel emang benar-benar kita kedinginan, itu bikin lapar ternyata teman-teman. Nah, ini kita lagi santai di teras atas. Jadi ini penampakan dari lantai 2-nya.
Nggak terasa ini makanan habis ya teman-teman, kita makan satu porsi masing-masing sambil ngobrol, bercerita. Nah ini adiknya sepupu suami saya, jadi kita ajak dia sekalian buat liburan. Nah sembari kita sedang makan tuh ada mainan yang lewat. Dan ini udah keesokan paginya, setelah sarapan kita lanjut mau check out, sekalian nanti kita mau mandi ke tempat pemandian air panas, namanya Suban Air Panas Curup. Nah ini keadaan kita masih belum mandi semua nih teman-teman. Jadi memang bener-bener muka bantal semua, itu si Alia masih ngantuk berat. Padahal udah jam 8, jam 9-an gitu, karena cuaca pagi ini mendung, hujan gitu dari subuh tadi, tapi pas kita mau pergi itu lumayan lumayan udah cerahan dikit. Nah ini penampakan langitnya masih banyak awan-awan buat turun hujan gitu. Nggak taunya seharian ini hujan di mana-mana satu provinsi. Jadi di Bengkulu hujan, di tempat kediaman kami juga hujan. Nah ini kita udah sampai di pemandian Suban Air Panas. Di pemandian ini banyak sekali pengunjungnya teman-teman, karena di pemandian Suban Air Panas ini terkenal dengan tempat tempat terapi gitu. Jadi karena dia merupakan air belerang, jadi bisa mengobati berbagai macam penyakit gitu katanya. Nah ini kolam ini panas loh teman-teman, jadi saya aja nggak kuat masuk, sedangkan si abang itu kan masih masukin kakinya aja dulu, kemudian nanti sepinggang. Nah itu dia ngerasain hangatnya gitu, jadi dia kayak meloncat-loncat kecil gitu ya kan. Kalau saya butuh waktu 10 menit untuk bisa sampai ke dada merendam di air hangat ini. Sengaja kita datangnya pagi nih teman-teman, supaya nggak banyak pengunjung, karena setelah ini nanti bakalan melunjak pengunjungnya. Karena ini masih pagi, jadi kita masih bebas leluasa di sini kayak kolam kita sendiri. Dan beneran ternyata setelah 1 jam kita mandi dan mulai berguyur pengunjung berdatangan, akhirnya kita pindah ke tempat pancuran ini. Dan setelah selesai mandi, kita mampir ke wisata buah Cipari yang jalurnya sama dengan pemandian air panas tadi. Di sini banyak wisata buah, diantaranya pohon jeruk, kemudian pepaya, labu-labuan gitu, pisang, stroberi. Nah, kebetulan di sini jeruknya manis dan seger banget nih teman-teman. Saya cicipin dulu ya. Nah, untuk wisatanya di sini biaya masuknya kalau orang dewasa satu orangnya 10.000, untuk anak-anak 5.000, kemudian untuk harga jeruknya 1 kilo 15.000. Tapi beneran jeruknya ini enak, dan saya ngelihat sendiri anak-anak pada suka diajakin ke tempat yang seperti ini. Si abang ngikut-ngikut aja sih sebenarnya. Kalau pergi diajak seperti ini dia suka, karena di sini kan bisa memanen buah gitu. Nah di sini untuk mengambil buahnya memang ada cara tersendiri. Nah itu si Pak D yang ngambil buahnya. Jadi dia itu mengambil dengan menggunakan gunting, jadi nggak sembarangan supaya pohonnya nggak rusak katanya gitu. Jadi kita mangut aja, dan katanya kalau mau makan biar diambilin. Nggak terasa berkeliling di daerah sini sudah sekian jam. Kita mau melanjutkan lagi perjalanan untuk pulang supaya nggak kemalaman di gunung nanti, karena kita melewati pegunungan di Liku 9 antara Kepayang dengan Bengkulu. Jadi kita nggak mau sampai kemalaman gitu teman-teman. Dan ini cuacanya juga mendung hujan gitu, dan kita tanya di daerah Bengkulu katanya hujan juga. Di tempat kami juga melihat dari CCTV hujan juga. Aduh pokoknya ngeri serem gitu loh teman-teman, kalau hujan-hujan melewati gunung, takut banyak pohon yang tumbang gitu. Nah ini sembari di perjalanan kami mampir kembali untuk membeli jagung marning bawang. Jadi kita langsung ke pabriknya ini.
Dan ternyata beneran teman-teman, setelah beberapa jam kita di perjalanan, saya itu was-was banget ngeliat apa ya, pegunungan itu yang ditutupi kabut tebal. Jadi jarak pandang itu kira-kira hanya beberapa meter saja. Masya Allah, pokoknya ekstrim banget waktu itu. Tapi sayang nggak kepikiran saya buat ngevideoin gitu karena udah terlalu gimana gitu. Kemarin kan sempat ada kejadian yang pohon tumbang nimpa pengunjung apa nimpa yang lewat gitu. Nah ini kurang lebih menampakkannya teman-teman. Masya Allah, pokoknya setelah ini terjadi banyak longsor gitu, dan alhamdulillah saya bersyukur sekali udah sampai di rumah pukul 6 sebelum maghrib. Nah mungkin bisa dilihat seperti ini penampakan pada saat di perjalanan. Alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Segini aja ya teman-teman untuk cerita perjalanan holiday kami di tahun 2023. Semoga ini bisa menjadi kenang-kenangan untuk di kemudian hari. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.